di mana seorang laki-laki atau suami itu kehancurannya berada di tangan istrinya atau kedua orang tuanya atau anaknya. Kenapa? Karena mereka semua itu mencela laki-laki tadi dengan kefakiran. Jadi gara-gara nggak punya uang, dicela ya, dihina, disia-siakan. Nah, ini sekarang sudah banyak. Wa yukallifunahu ma la yutiqu, dan mereka semua memaksa seorang laki-laki atau suami atas apa yang tidak dikuasai, nggak kuat. Sesuatu yang di luar kekuatan dipaksa. Seorang suami dipaksa untuk membelikan mobil istrinya, ya, setiap bulan harus belikan gelang sama kalungnya. Wah, ini bisa hancur laki-laki, dan itu terjadi banyak seorang istri yang menuntut suami di luar batas kemampuan suami. Nah, ini bisa menjadi masalah besar. Jadi kalau dikatakan ekonomi menjadi sebab orang bercerai, ya sebagian, tapi apakah kita bisa melihat apakah semua orang nikah itu langsung kaya maksudnya? Kan proses. Kalau langsung kaya nggak ada orang bertahan perempuan. Buktinya apa? Buktinya coba kita lihat di penjualan nasi goreng suami istri kan. Dia kan sama-sama nggak punya uangnya kan. Kerja dua orang, istrinya yang masak, suaminya yang jualan. Dua-duanya jualan, kadang-kadang istrinya juga jualan, suaminya juga jualan. Ini kan karena nggak punya uang. Ya, atau sudah punya uang tapi kepingin lebih banyak lagi, macam-macam, tergantung. Kalau sudah mapan ya tambah banyak uangnya, kalau belum punya uang tentu karena kebutuhan ekonomi yang pas-pasan. Jadi ekonomi tidak satu-satunya, perceraian itu banyak faktor, terutama kalau nikah dini itu jelas rentan bercerai karena kurang pengetahuan dan kurang matang secara usia. Ini menunjukkan bahwasanya menikah itu yang paling penting juga apa? Salah satunya paling penting akhlaknya. Kenapa kok nikah dini cerai? Ya karena belum matang ilmu sama mentalnya, akhlaknya itu. Dari akhlaknya itu sehingga dia bercerai. Fadkhulu al-madakhilu allati yadhhabu fiha dinuhu fayahliku. Maka banyak hal yang masuk mempengaruhi agama si laki-laki tersebut dan menjadi yahliku itu apa? Hancur. Misalkan istrinya nuntut hari raya harus sekian juta. Suaminya nggak bisa nuntut, akhirnya apa? Menipu. Akhirnya suaminya kerja di luar kemampuannya sampai sakit. Si Jawapos pernah saya baca, seorang suami itu kalau kerja mesti dijatah sama istrinya uangnya, dan jatahnya itu pas. Mungkin sudah saya pernah ceritakan. Akhirnya suatu ketika sepeda motor suaminya ini bannya bocor. Suaminya bingung, ini kalau saya nambal ban nggak makan, kalau makan nggak nambal ban. Kesimpulannya akhirnya suaminya itu dipilih untuk nambal ban. Akhirnya atau makan tapi akhirnya nuntun sepedanya. Akhirnya pulang, nggak lama kemudian langsung sakit tipes opname. Gara-gara kekejaman istri, hati-hati. Ya, harus istikhara dulu. Fawaid, faedah. Al-ula yang pertama, linikahi fawaid. Nah, keutamaan nikah. Faedahnya nikah itu apa, Rek? Ya, nggak enaknya kalau istrinya nggak pas. Sama, istri juga sama, punya suami yang kejam sama. Punya suami yang uangnya kurang dan kejam, nggak sabaran, suka marah. Waduh, itu sudah kiamat betul bagi seorang istri. Ya, fawaid a'zamuha yang paling besar apa? Tolabul walad, kepingin punya anak. Wa afatun, dan afatnya apa? A'zamuha yang paling besar, afatnya itu apa? Al-hajatu ila iktisabil haram, yaitu kebutuhan yang mendesak untuk mencari yang haram. Karena nggak bisa memenuhi yang halal, akhirnya yang haram. Wah, ini berat. Waqad jama'tu fawaidahu ma'a ba'di afatihi biqauli, dan saya telah mengumpulkan beberapa faedah nikah dengan sebagian afatnya dengan ucapan saya apa? Fawaidun nikahi ghaddul basri tahsinu farjin wa rajanas liduri. Faedahnya nikah itu menundukkan pandangan, lalu menjaga farji, kemaluan, dan mengharapkan keturunan yang baik. Nah, yang baik, Rek. Jadi keturunannya nggak sekedar keturunan. Kalau keturunan nggak baik malah menyusahkan. Ya.
Gimana supaya keturunannya baik? Harus dipilih pasangan suami atau istri yang baik, ya, dan didoakan. Wis. Coba dicek ya, cek. Tanya orang tuanya dengan baik, pelan-pelan, yang nanya yang halus. Kalau merasa kita ini kurang taufik itu kurang pertolongan dari Allah untuk berbuat baik, tanya, "Bu, ya, jenengan sudah Fatihah saya belum ya?" "Sudah, Nak. Kapan ya?" "Pas habis hari raya." Berarti kurang. Cuma setahun sekali ya, kurang ya. Makanya saya ini kok nakal ya gitu. "Oh, enggak, hari raya, Nak. Pas ingat saja." "Kapan pas ingat?" "Sama hari Idul Adha." "Oh, sama aja." "Ya, tolong ya, saya di Fatihah habis sholat sekali aja ya. Saya ini merasa kurang taufik ya. Doa jenengan kayak doanya Nabi kepada umatnya. Ayo. Buktikan. Tanya baik-baik ya. Saya ini hidup kok susah ya, hidup saya sering gelisah ya, kok sering sumpek ya. Bu, apa sudah di Fatihah Ibu?" "Sudah, Nak." "Kapan?" "Pas lahir." Pas bayi itu tak Fatihain, Nak. Pas selamatan banjaan itu pun ngundang Mak Mutin dulu baru tak Fatihain. Wah, pantes Bu, saya kok nakal begini. Jangan dimarahi saya Bu kalau saya nakal, karena saya kurang Fatihah. Wis Fatihah habis sholat sekali, minimal sekali. Dan jangan dijamak, artinya anaknya 5 langsung Al-Fatihah uladi, Al-Fatihah. Enggak, satu-satu sebutkan namanya. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Wis pasti soleh, wis gak ada kira-kira, wis jelas itu. Doa ini guys pasti. Buktikan, wis gak ada kira-kira. Mosok sih, wis gak ada mosok, buktikan saja. Minta doa nanti kalau ngomong, tapi yang kalem ya, jangan menyinggung. "Kamu sudah saya kasih biaya masih minta Fatihah." Ya, ini orangnya tersinggung, jangan. Ngedepi kamu itu nggak mudah, masih nuntut Fatihah lagi. Berapa kali kamu minta Fatihah? Ya, nanti berantem sama orang tuanya. Wes, jadi minta Fatihah. Wes, enggak, wes jelas pasti yakin terjadi. Wes, buktikan nanti. Tanya orang tuanya. Nah, ya, minimal sekali habis sholat. Wes, kalau sekarang nggak soleh belum, pasti akan datang soleh, pasti. Wes, itu sudah survei, nggak pernah tidak. Tanya orang tua yang punya anak yang soleh, tanya apa doanya. Nah, mesti ada doanya, nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Tasfiyatul qalbi kaza taqwiyatun ala ibadati kaza istirahatun. Faedah nikah itu apa? Faedah nikah hati menjadi bersih, enggak tolak-toleh, enggak cari korban untuk jadikan calon, kan? Santai, tenang sudah. Kaza taqwiyah juga untuk menguatkan alal ibadah kepada ibadah, kaza istirahat begitu juga membuat hati merasa tenang, damai, nyaman. Nah, ya. Istirahat ya, istirahat. Minta tadbiril manzili, dari ngurusi rumah. Kan kalau kita nggak nikah sendirian ngurus rumah. Kalau punya pasangan mesti gantian ya, atau saling membantu. Watakalufi, dan dipaksa. Uriyatu nafsi, faraghi waktafi, dan melatih jiwa. Faraghi kok faraghi. Faraghi dan jagalah ya, menjaga. Waktafi dan cukuplah. Wal ghina, dan kekayaan. Aidon. Jadi kalau mau kepingin kaya, menikah. Tambah kaya, meskipun tidak langsung, proses pelan-pelan ya. Wabtila'ul insani, dan manusia itu melihat alalladzi yashuquhu ilal jinani, sesuatu yang dia inginkan itu apa? Surga. Orang nikah itu bisa masuk surga. Kenapa kok masuk surga? Karena dengan orang menikah itu banyak pahalanya. Seorang suami ngasih istri uang, pahala ya. Menyenangkan istri, pahala. Menyenangkan anaknya, pahala. Terus banyak pahalanya. 1 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat. Ada yang mengatakan kemarin berapa? 1000 rakaat ya. Nah, tuh. Pokoknya 1 rakaatnya orang nikah sama enggak nikah beda. Afatuhu, apa afatnya? Al-ajazu an halali. Afatnya itu enggak enaknya itu apa? Kadang-kadang enggak mampu mencari yang halal. Ini berat. Wan huquqiha fi kulli hal, dan tidak bisa memenuhi haknya nikah dalam setiap keadaan. Asaniyatu, nah, wis. Ini nazomnya. Asaniyatu, faedah yang kedua. Nah, ini kan tadi nazoman. Sekarang faedah yang kedua dari yang pertama tadi. Qala Abul Abbas Al-Wansharini fi ikhtisari, dan kitab mukhtasarnya Nawazil Barzali namanya. Manasu, yang isinya apa? Wa qala Syekh Shalih Abu Bakar Al-Warraq, Syekh Shalih Abu Bakar Al-Warraq, kullu syahwatin tuksil qalba.
Setiap syahwat itu mengeraskan hati. Illa syahwatal jima, kecuali syahwat jima. Fa innaha tusfi, karena syahwat jima itu justru malah membersihkan hati. Tapi harus kepada istrinya atau suaminya. Walihadza kanal anbiya'u alaihimussalam yaf'alunahu. Oleh karena itu para nabi melakukannya. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, hubbibil ayya min dunyakum salasun. Dunia itu yang membuat saya senang cuma 3. Apa? Anisa'u, perempuan, wattibu, bukan toyibu ya, wattibu, dan minyak wangi. Tapi yang paling top, waju'ilat qurratu aini fis sholati. Dan yang paling membuat hati saya senang adalah sholat. As-salisah, faedah yang ketiga. Waradat haditsu katsiratun fi fadlin nafaqati 'alal 'iyal. Banyak hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan nafaqah kepada keluarga. Biniyatis sholihati, dengan niat yang baik. Wa min halal, dan halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi, ini bukan zunubun ya, zunuban. Isimnya inna. Keliru kitabnya. Sebagian dari dosa itu ada dosa la yukaffiruha salatun wala shaumun wala jihadun. Ada dosa yang tidak bisa dihilangkan dengan salat, dengan puasa, dengan jihad. Tapi bisa dihilangkan dengan apa? Illa sa'yu 'alal 'iyal, kecuali dihilangkan oleh berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi kalau suami, kamu besok punya anak, punya istri, mikir kerja apa, usaha apa, bisa banyak uang, itu sudah bisa menghapuskan dosa. Kalau nggak punya dosa, derajatnya naik, meningkat. Au kama qala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasu banatin, siapa yang punya anak gadis 3, fa anfaqa alaihinna, dan memberikan infak kepadanya, wa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik kepadanya, hatta yughniyahunallahu anhu, sampai Allah kayakan mereka semua 3-tiganya itu. Kayakan itu cukupi ya, sampai Allah cukupi itu ya semuanya. Maka apa? Aujaballahu lahul jannata albattah, wajib baginya masuk surga pasti. Itu. Kecuali ila ayyamala amalan la yughfaru lahu, kecuali dia berbuat perbuatan yang tidak bisa diampuni ya. Nah, jadi kalau punya anak 3, tapi dalam melibat yang lain 2, punya anak 2 gadis itu sudah bisa jaminan orang tuanya masuk surga ya. Maka harus punya anak gadis rek, supaya bisa dapat masuk jaminan Rasulullah. Dalam melibat itu 2 jariyatani, 2 gadis itu sudah dijamin surga. Kalau 1 itu saya lupa, ada yang mengatakan 1 gimana? 2, 1 Rasulullah, 2, 1 lagi, nggak apa-apa 1. Sehingga saya begitu. Jadi 1 itu saya masih ragu. Kalaupun ada ya tadi refatnya, tapi 2 itu jelas. Ini 3. Kalau 3 kan, kalau laki-laki udah 7, 3 udah 10. Ya ini. Jadi keutamaan punya anak gadis itu ada hadisnya, rek. Itu banyak. Saya masih ingat waktu Prof. Jalaluddin itu tokoh Syiah itu ya. Itu beliau ketika anaknya nikah itu dikasih kado buku, nulis buku, isinya yaitu keutamaan perempuan, dan keutamaan perempuan itu salah satunya ya hadis itu. Ini juga dilakukan oleh Syekh siapa, ada seorang ulama juga nulis buku gara-gara anak gadisnya menikah, lupa saya itu ulama siapa ya. Jadi anak gadis itu punya keistimewaan dari anak laki-laki, tapi anak laki juga punya keistimewaan dari anak perempuan, masing-masing punya kelebihan. Tapi kalau untuk surga-surgaan itu anak perempuan memang. Untuk surga-surga, artinya jaminan surga itu perempuan. Tapi katanya nasab itu, bukan katanya ya, nasab itu laki-laki yang bawa, yang membawa bendera nasab kita itu ya laki-laki. Wes ya, jadi kalau belum punya anak perempuan terus sampai punya anak perempuan. Kalau 1 nambah lagi 2. Ya, kok keluarnya laki-laki terus sampai dapat 2. Kalau nggak dapat ya cari yang jalan yang lain ya kan, amal jariah, buat pondok, buat masjid gitu. Ya, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza haddatsa bi hadzal hadithi qala huwa wallahi min gharibil hadits wa ghururihi. Ibnu Abbas mengatakan kalau mengecap hadis ini apa, demi Allah itu termasuk hadis yang gharib dan termasuk mutiaranya hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nanti ada keutamaan punya anak perempuan, ada bab sendiri itu ada, nanti klik Google sudah muncul hadisnya.
afdalu dinarin yunfiqu rajulu dinarun yunfiqu ala iyalihi. Satu dinar yang diinfakkan oleh seorang laki-laki dan dinar diinfakkan kepada keluarganya, wa dinarun yunfiqu ala dabbatihi fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk keperluan tunggangan kendaraannya fisabilillah, wa dinarun yunfiqu ala ashabihi fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan laki-laki kepada teman-temannya fisabilillah. Oh, ini sebagai dinar yang diinfakkan laki-laki itu apa? Dinar yang diinfakkan kepada keluarganya. Lalu dinar yang diinfakkan kepada tunggangan kendaraannya fisabilillah. Lalu dinar yang diinfakkan kepada temannya fisabilillah itu. Dan menurut yang lain itu ada sebuah riwayat apa? Oh, ini sudah ada nanti di sini. Qala Abu Qilab radhiyallahu anhu, ibda bil ayal, mulai dengan keluarga dulu ya. Jadi keluarga dulu cukupi, jangan sampai orang lain dulu. Keluarga dulu sudah cukup kebutuhannya, baru sedekah masjid, mushola. Jangan sampai keluarganya kurang-kurang ya. Orang lain kita cukupi, apalagi istri orang, wah tambah enggak boleh. Wa ayu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sigharin ya'ifuhum. Laki-laki yang paling banyak pahalanya itu laki-laki yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya. Yang kecil-kecil, anaknya kecil ya, yang dengan harta itu dia bisa menjaga diri dari minta-minta. Au yanfa'uhumullahu bihi wa yughnihim, dengan begitu Allah memberikan manfaat kepada mereka dengan harta itu. Dan Allah membuat mereka kaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita selesaikan sampai bab ini ya. Idza bata ahadukum mahmuman, kalau kalian itu malam hari keadaan susah, gelisah, sedih, min sababil ayali, gara-gara ngurusi keluarga. Nah, boleh jadi ngurusi nafkahnya, kesehatannya, kebutuhannya. Kan afdhalu indallahi min alfi dharbatin bisayfi fisabilillah azza wajal. Itu lebih baik daripada 1000 pukulan dengan pedang di jalan Allah. Jadi kamu perang kena 1000 tusukan itu masih lebih baik susah gara-gara ngurusi keluarga. Nah, jadi nggak apa-apa. Nanti kalau punya keluarga susah rezeki, susah ekonomis, ini banyak pahala ini. Nah, tapi jangan benar malas di rumah aja. Yang penting susah tok, nggak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqa rajulun ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat shadaqatan. Kalau seorang laki-laki itu memberikan infak kepada keluarganya dan dia itu karena Allah ya, maka itu dianggap sebagai sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya afdalu min al yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ulu, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Siapa? Ummika wa abaka, kok ummika di ummaka ya. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka fadanaka. Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan orang yang paling bawah setelahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma anfaqahu ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa dhawi rahimihi wa qarabati fa walahu shadaqatun. Apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki untuk dirinya, keluarganya, anaknya, dan kerabatnya, itu adalah sedekah. Sedekah lah itu. Ini banyak berarti sampai ya masih banyak, jadi kita nggak sampai selesai aja. Artinya bab ini banyak sekali keutamaan merawat keluarga ya. Wa ma waqabihil mar'u irdahu kutibalahu shadaqatun. Dan apa yang dipakai seseorang untuk menjaga dirinya dari berbuat yang zina dan seterusnya, maka dicatat sedekah. Wa ma anfaqal mu'minu min nafaqatin fa inna khalfaha 'ala Allah. Apa yang diinfakkan seorang laki-laki, maka Allah sendiri akan gantinya. Allah ganti, jangan khawatir. Tulis saja nanti ya, saya sedekah sekian, nanti tulis. Pasti akan balik, enggak mungkin kurang dari yang kita sedekahkan. Pasti. Tapi kapan? Allah rahasiakan. Wallahu dhaminun, Allah yang menjamin. Illa maka nafi bunyanin aw maksiatin, kecuali dalam bangunan atau kemaksiatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa wa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma.
setiap pagi itu ada 2 malaikat turun. Ya, dan salah satu mengucapkan apa? Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Ya Allah, itu bukan kholfan tapi kholafan ya. Ya Allah, berikan orang yang infak itu apa? Ganti. Satu malaikat. Malaikat satu lagi apa? Wa yaqul akhar, yang satunya mengucapkan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang tidak mau sedekah kerusakan, kehancuran, kesulitan. Nah, jadi setiap Pak subuh sedekah. Uangnya sedikit ya sebenarnya sedikit kan. Uangnya banyak sebenarnya banyak. Misalkan sedekah rek, 1.000, 2.000, 500.